Kasus ini baru-baru menarik perhatian publik setelah diberitakan secara luas oleh berbagai stasiun televisi. Kasus ini mengandung pelajaran berharga dari tragedi memilukan yang melibatkan seorang influencer kaya asli Tiongkok bernama Yan Erminin yang terjadi pada bulan Juli 2024. Keluarganya menerima telepon mengejutkan meminta uang tebusan sebesar 1 juta yuan atau setara dengan 138.000 US dollar untuk menjamin keselamatan putri mereka yang saat itu sedang berlibur di Thailand. Penelpon memperingatkan mereka agar tidak terlibat polisi dan kedutaan besar Tiongkok untuk Thailand. Berusaha keras menemukan Yan, keluarganya pun memutuskan untuk terbang langsung ke Thailand, meskipun telah diperingatkan. Mereka segera melaporkan kasus hilangnya Yan ke kantor polisi Bang Rak di Bangkok. Dalam laporan tersebut, mereka menyebutkan kalau terakhir kalinya Yan menghubungi temannya adalah pada tanggal 1 Juli 2024, sekitar pukul 10 malam. Saat itu, Yan mengatakan bahwa dia berencana pergi ke PT keesokan harinya. Tetapi, dia tidak pernah tiba di sana. Berdasarkan laporan keluarga, polisi mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa Yan telah diculik untuk mendapatkan uang tebusan. Apa yang Anda lihat di media sosial seringkali tidak bisa dibaca sebelumnya. Semakin sempurna citra kemewahan dan kebahagiaan yang ditampilkan, semakin besar kemungkinan bahwa itu adalah jauh dari kenyataan. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana ilusi kemakmuran yang dibangun dengan cermat bisa berbenturan dengan kenyataan pahit, menciptakan tragedi yang membingungkan semua orang. Yan Erminin, seorang influencer berusia 38 tahun, menghilang dalam keadaan yang sangat mencurigakan saat menikmati liburan di Thailand. Tinggal di Shenzhen, Tiongkok, Yan dikenal karena penampilannya awet muda serta gaya hidup mewah yang ia pamerkan di media sosial. Melalui platform seperti Xiaohongshu, Little Red Book, dan TikTok, ia sering mempromosikan postingan tentang kehidupan yang membuat banyak orang merasa iri. Yan kerap memamerkan kecintaannya pada olahraga, perjalanan, sky, golf, dan yoga. Foto-foto perjalanan ke Shenzhen, Hong Kong, Macau, hingga Asia Tenggara diunggah dengan latar hotel-hotel mewah, makanan kelas atas, serta koleksi jam tangan yang mahal. Salah satu unggahannya bukan menampilkan golden card dari kasino Lion King. Simbol eksklusifnya ini yang hanya diberikan kepada VIP juga menghabiskan jutaan dolar. Kartu itu bisa ditukarkan dengan properti mewah di Shenzhen, semakin memperkuat citra Yan sebagai sosok yang sangat kaya dan sukses. Meski dianggap sebagai simbol keberhasilan, Yan tetap melajang dan sering menyatakan keinginan untuk menemukan cinta sejati. Selain gaya hidup yang glamour, yang diketahui memiliki setidaknya 2 bisnis, yaitu sebuah studio yoga yang ia kelola sendiri dan sebuah perusahaan teknologi jaringan yang menunjang citra sukses dan independensi. Kehidupannya dipenuhi dengan perjalanan bisnis ke luar negeri, bermain sky, golf, serta menikmati makan malam mewah di tempat-tempat terbaik. Ketika ia menghilang, itu adalah kunjungan ketiga di Thailand pada tahun 2024, yang diketahui masuk ke Bangkok melalui Malaysia, dan perjalanan itu berakhir menjadi misteri besar yang menyita perhatian dunia. Pada tanggal 26 Juni, Yan memulai perjalanan ke Pattaya, sebuah destinasi populer yang dikenal karena pantai yang menawan dan kehidupan malam yang gemerlap. Pattaya adalah kota yang sudah familiar baginya, berkat kunjungan-kunjungan sebelumnya. Setelah 2 hari di sana, pada tanggal 30 Juni ia melanjutkan perjalanan ke Bangkok, di mana ia tinggal di rumah mewah milik seorang teman di kawasan Param. Sementara itu, berita mulai menyebar mengenai sejumlah mahasiswa Tiongkok yang menjadi korban sindikat kriminal di Thailand. Mereka diculik dengan dalih tertentu dan dijadikan target untuk pemerasan uang tebusan. Informasi ini membuat keluarga Yan panik ketika mereka menerima panggilan telepon dari seseorang yang mengaku telah menculik Yan. Orang tersebut menuntut tebusan sebesar 1 juta yuan dan memperingatkan agar keluarga tidak melibatkan polisi atau kedutaan. Alih-alih memenuhi permintaan penculik, keluarga Yan memutuskan terbang ke Thailand dan melaporkan kejadian itu kepada polisi setempat. Penyelidik pun dimulai menelusuri keberadaan Yan sejak ia tiba di Bangkok. Polisi menemukan bahwa Yan terakhir kali berkomunikasi dengan temannya pada malam 1 Juli. Tetapi sejak saat itu, ia tidak memberikan kabar lagi. Ia juga menaiki pesawat ke PT yang telah dipesan untuk keesokan harinya. Suatu tindakan yang sangat tidak biasa bagi Yan, dikenal dengan selalu terorganisasi dan teliti. Ketidakhadirannya Yan secara tiba-tiba menjadi tanda tanya besar. Yan kerap memperbarui akun media sosial yang mengajak kontak dengan teman serta keluarga kini seolah menghilang tanpa jejak. Penyelidik pun diarahkan pada media sosial Yan.
penuh dengan gambar-gambar gaya hidup mewah dan petualangan seru. Polisi mulai mempertanyakan apakah kehidupannya ia tampilkan di dunia maya benar-benar mencerminkan kenyataannya. Sementara itu, panggilan telepon yang diterima keluarga Yan berhasil dilacak ke sebuah lokasi di Bangkok, memberikan petunjuk baru untuk diikuti oleh tim investigasi. Setelah upaya berulang untuk melacak asal panggilan misterius itu, polisi akhirnya mengungkapkan bahwa sumbernya adalah teman-teman Yan sendiri. Ketika diperiksa, mereka mengklaim menerima panggilan dari nomor Thailand yang meminta uang sebagai imbalan atas informasi keberadaan Yan. Namun kenyataannya semua itu adalah kebohongan. Identitas teman-teman tersebut tidak dirilis secara publik. Tindakan mereka terungkap sebagai upaya memanfaatkan situasi Yan yang hilang untuk mendapatkan keuntungan uang. Menyadari kalau Yan tidak lagi merespon pesan, mereka justru memanfaatkan berita penculikan turis untuk menipu keluarga Yan. Mereka menghubungi keluarga Yan berpura-pura tahu sesuatu tentang keberadaannya dan meminta uang tebusan. Pada pukul 4.20 sore, tanggal 1 Juli 2024, rekaman CCTV di rumah teman Yan di kawasan Ram 9 menangkap Yan keluar dari rumah dengan membawa semua barangnya. Ia terlihat memanggil taksi putih. Taksi tersebut membawa ke suku Mafit, Soi 12, tempat Yan turun pada pukul 5:07 sore. Di sana ia menunggu selama sekitar 18 menit sebelum seorang pria dengan Honda putih menjemputnya pada pukul 5:25 sore. Polisi menduga pria tersebut memiliki hubungan dengan hilangnya Yan. Sebelumnya, Yan pernah menyebutkan kepada temannya bahwa ia dekat dengan seorang pria di Bangkok. Pria itu diidentifikasi sebagai Ma Ching Yan, warga negara Tiongkok yang sering berkunjung ke Thailand. Rekaman lebih lanjut menunjukkan bahwa Ma check-in di sebuah hotel di kawasan Silom pada 30 Juni 2024. Kemudian menyewa mobil Honda putih pada tanggal 1 Juli. Ia terlibat menjemput Yan di Sukhowit Soi 12 dan keduanya membeli durian di pasar Klong Toi pada malam hari. Mereka check-in di hotel Villa Sukhumvit Soi 16 dan menghabiskan malam di sana. Namun pada dini hari tanggal 3 Juli, mobil Ma terlihat meninggalkan Bangkok menuju daerah Chang Chea Song. Kendaraan itu terekam berhenti beberapa kali di area terpencil. Pada pukul 3.45, Ma terlihat membuka bagasi dan membuka sesuatu di sebuah ruang berumput. Kamera juga menangkap asap yang muncul dari lokasi itu, yang bertepatan dengan terakhir kalinya ponsel Yan memberikan sinyal di situ. Setelah Ma kembali ke Bangkok, mengembalikan mobil sewanya dan langsung pergi ke bandara untuk meninggalkan Thailand, polisi kini fokus mengumpulkan data bukti dari area tempat Ma berhenti, guna mengungkapkan misteri hilangnya Ma. Pada tanggal 4 hingga 6 Juli, akun WeChat Yan mencatat sejumlah transaksi yang dilakukan di Mako, termasuk di Carrefour, The Venantia, dan beberapa lokasi lainnya. Anehnya, tidak ada catatan resmi yang menunjukkan kalau Yan pernah meninggalkan Thailand. Polisi menduga kalau ponsel milik Yan telah diambil oleh Ma, yang kemudian menggunakannya untuk melakukan pembayaran. Berdasarkan bukti yang terkumpul, polisi semakin yakin kalau Ma adalah tersangka utama yang dalam kasus itu. Investigasi forensik di Hotel Villa Sukhumvit Soi 16, tempat Ma dan Yan menginap di malam itu, menemukan adanya noda merah pada kasur dan bantal. Selain itu, darah juga ditemukan di wastafel kamera hotel yang digunakan Ma, serta di bagasi sewanya. Bukti ini menunjukkan kalau Ma Yan kemungkinan besar dihabisi oleh Ma antara tanggal 1 sampai 2 Juli. Rekaman CCTV dari tanggal 3 Juli memperlihatkan Ma berhenti di sebuah area berumput dengan membawa sesuatu yang tampak berat. Lalu api terlihat menyala dari kejauhan. Polisi segera menggeledah area tersebut di Chang Chea Sao dan menemukan sisa barang-barang bawaan yang terbakar yang dimiliki oleh Yan. Penemuan ini menuntut mereka ke sebuah lokasi yang mengerikan, di mana tubuh Yan akhirnya ditemukan. Tim pencarian menggunakan alat berat untuk membersihkan semak-semak di sekitar lokasi. Mereka menemukan 2 kantong plastik hitam yang berisi tanah dan pecahan genteng. Bau menyengat tercium dari tumpukan tersebut setelah menggali sekitar 20 cm dari dasar permukaan tanah. Mereka menemukan terpal biru yang membungkus tubuh manusia dalam kondisi busuk dan terendam air. Penemuan implan payudara milik Yan di lokasi kejadian semakin memperkuat dugaan kalau tubuh tersebut adalah miliknya. Hasil tes DNA kemudian mengonfirmasikan identitas korban dengan mencocokkan sampel DNA dari ayahnya. Penyelidikan lebih lanjut terhadap motif kejahatan ini mengungkapkan kalau baik Yan maupun Ma tidak sepenuhnya seperti yang mereka tampilkan di hadapan publik.
yang ternyata bekerja sebagai agen perantara di Thailand, bermitra dengan kasino di Macau dan merekrut pelanggan. Dari pekerjaan ini, Yan memperoleh penghasilan yang cukup besar. Yan mungkin terlibat dalam pekerjaan pendamping, merancang persona sosialita mewah untuk menarik perhatian klien. Sebaliknya, Ma adalah seorang penipu yang sangat terampil dan menyembunyikan identitasnya. Ma seorang pria asal Tiongkok yang menjadi bagian krusial dalam misteri ini. Ia lahir di Anu, Tiongkok, namun kehidupan awalnya tidak banyak diketahui. Berdasarkan rekam jejaknya, Ma sering melakukan perjalanan ke Thailand, Singapura, Hong Kong, Malaysia, dan Thailand. Kepada kenalannya, Ma memproyeksikan dirinya sebagai seorang pengusaha yang sukses, tampil dengan pakaian rapi dan sering terlihat mengendarai mobil-mobil mewah. Namun setelah penyelidikan lebih mendalam, terungkap kalau Ma sebenarnya hidup jauh berbeda dari citra yang ia tunjukkan. Menurut informasi paspor yang dikeluarkan oleh polisi, Ma menggunakan identitas palsu yang telah disiapkan dengan teliti. Meski ia memegang visa untuk beberapa negara, profesinya tetap kabur. Penyelidikan lebih lanjut dilakukan oleh polisi Tiongkok untuk mengungkapkan kalau Ma sebenarnya tidak bekerja dan hidup dari kekayaan yang dia pamerkan dengan cara menipu orang lain. Yan dan Ma sama-sama hasil ahli dalam menciptakan citra yang menarik, yang memanfaatkan citra kehidupan mewah untuk menarik perhatian klien kaya di kasino yang menjadi mitranya. Sementara Ma mengandalkan penampilan sebagai pengusaha sukses untuk manipulasi orang yang tidak curiga. Ma menargetkan Yan kemungkinan besar berharap memperoleh kekayaan yang setelah menghabisi hidupnya. Setelah Yan dihabisi, Ma mencuri arloji milik korban di Macau. Sayangnya arloji tersebut ternyata palsu, dan pemilik pegadaian melaporkan Ma karena penipuan pada tanggal 12 Juli 2012. Pada akhirnya, ia ditangkap saat mencoba menaiki feri menuju Hong Kong dari Thailand. Pihak berwenang menemukan uang curian di tasnya dan menyerahkan kepada polisi Tiongkok pada 15 Juli. Dan polisi pun terus menindaklanjuti hal itu. Kerjasama antara polisi Hong Kong dan Thailand pun digelorakan. Walau hingga saat ini masih terkesan kontroversi, siapa pelaku sesungguhnya dan apa motif di balik kasus itu tentu masih menjadi perdebatan yang hangat.